Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjrotul Mutiandatullah. Bisa juga dipanggil dengan Anjor dengan 25506060711104. Kali ini saya akan menyampaikan kajian mengenai Al-Fatihah. Sebentar, saya akan share screen dulu. Baik, jadi mengenai tafsir bagian dari Al-Fatihah yaitu Ihdinas Shiratal Mustaqim dan juga Waladhdallin. Perkenalan sudah saya perkenalkan tadi nama saya dan lanjut saja langsung ke pendahuluannya. Yang pertama, surat Al-Fatihah itu merupakan pembukaan Al-Quran yang paling sering dibaca dan oleh manusia muslim, khususnya dalam salat yang diwajibkan. Setiap ayat yang di dalamnya mengandung makna mendalam dan petunjuk praktis untuk kehidupan sehari-hari. Presentasi kali ini saya juga akan membahas khusus mengenai tafsir dua bagian penting dari Al-Fatihah, yaitu doa Ihdinas Shiratal Mustaqim yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus dan juga rasa penutupnya Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Yang kedua, bagian ini saling terhubung antara doa memohon hidayah dan juga menuju ke jalan yang lurus. Sementara frasa penutup menjelaskan jalan yang mana yang dihindari dengan memahami makna, analisis bahasa, dan juga karakteristik orang-orang yang dimurkai oleh Allah serta yang tersesat menurut ulama Islam. Kita dapat mengambil pelajaran mendalam tentang pentingnya ilmu dan konsistensi dalam beramal. Dan hati-hati agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seperti yang dialami oleh umat sebelum kita. Lalu mengenai anugerah terbesar Allah adalah hidayah, di mana dalam tafsir Al-Fatihah kita telah memahami bahwa anugerah dan pemberian Allah yang terbesar bukanlah harta kekayaan atau kekuasaan, melainkan hidayah, yaitu petunjuk dari Allah agar seseorang mengetahui jalan yang lurus dan dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Seperti itu. Lalu, andaikan harta kekayaan adalah anugerah terbaik, maka Korun atau Korah adalah kekayaannya yang luar biasa, seharusnya menjadi makhluk yang paling mulia. Padahal dia justru masuk neraka. Andaikan kekuasaan adalah tanda ridho dari Allah, maka Fir'aun yang memiliki kekuasaan absolut di Mesir sana seharusnya juga menjadi orang yang paling disukai oleh Allah. Padahal, nyatanya, dia adalah justru orang yang paling melawan kebenaran. Contoh lainnya ada Wais Al-Qarni. Adalah seorang hamba yang saleh dan tersembunyi dan tidak dikenal di dunia. Tetapi, dia terkenal di langit. Kepopulerannya dunia bukanlah bukti cinta dari Allah. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi seperti harta, kekuasaan, popularitas, itu adalah hanya tujuan dari ujian dari Allah. Faktanya, mereka yang diberi kelapangan dunia lebih kesulitan melewati ujian dibanding mereka yang disempitkan rezekinya. Oleh karena itu, doa Ihdinas Shiratal Mustaqim yang kami ulang dalam setiap sholat menunjukkan bahwa hidayah adalah anugerah yang paling dibutuhkan dan yang paling diminta oleh setiap muslim. Lalu lanjut, ada definisi dari jalan yang lurus menurut ayat. Dari doa untuk hidayah di Al-Fatihah ini tidak berdiri sendiri, melainkan jelas tujuannya. Ayat Shiratal Mustaqim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka?
Menurut ayat berikut dan penjelasan ulama, mereka adalah para nabi, sidikin, orang-orang yang sangat jujur, para syudaya, para pemberi syahadah, dan para sahilin, orang-orang yang saleh. Selain itu, jalan yang lurus ini bukan hanya jalan yang sembarangan, yang hanya jalan lurus seperti jalan tol, bukan seperti itu. Melainkan, ia mengenai kebenaran. Jalan yang memerlukan konsistensi dalam iman dan amal. Jalan ini diperjelas lagi dengan penyebutan dua kelompok yang harus dihindari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang mereka sesatkan. Dengan demikian, permintaan hidayah menuju jalan yang lurus bukan permintaan yang kosong atau tidak jelas, melainkan permintaan yang spesifik. Yang pertama, memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu dan pemahaman yang benar tentang agama. Yang kedua, dijauhkan dari sifat-sifat yang membawa kemurkaan. Ketiga, dijauhkan dari kesesatan karena ketidaktahuan atau kelemahan dalam mencari kebenaran. Lalu ada makna dari walad dolin. Kata walad dolin secara bahasa terdiri dari dua bagian. Yang pertama, wa adalah huruf konjungsi atau penghubung yang bermakna dan, sementara la adalah huruf nafi, penafian yang bermakna tidak atau bukan. Kombinasi keduanya menunjukkan penafian yang kuat dan bukan kata. Selanjutnya, ad-dolin adalah bentuk isim fa'il kata nomina yang menyatakan pelaku dari akar kata dola, yang secara fundamental bermakna setengah jalan, tersesat, atau mengambil jalan yang tidak dikehendakinya. Dalam bahasa, dola digunakan ketika seseorang hendak pergi ke suatu tempat terapi, malah mengambil jalan yang salah. Misalnya, seseorang ingin ke Surabaya, tetapi malah menuju ke Blitar, seperti itu. Orang tersebut ini dikatakan dola atau tersesat. Penting untuk dicatat juga bahwa dalam makna bahasa murni, dola tersesat ini memiliki artian juga sebagai suatu keadaan yang pada umumnya tidak disengaja. Seseorang tidak disengaja mengambil yang salah, bukan dengan hanya niat jahat dan tidak sampai ke tujuan, namun dalam konteks Al-Quran, ketika berbicara tentang agama dan iman, makna ini berkembang menjadi tidak memiliki petunjuk yang benar tentang agama Allah, baik karena tidak tahu maupun karena enggan mencari kebenarannya. Baik, saya lanjut. Makna dari syar'i atau spiritual dari ad-dolin. Dari sudut pandang syariat Islam, ad-dolah artinya kesesatan didefinisikan juga sebagai lawan dari hidayah, di mana diartikan juga sebagai seseorang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah menuju ke agamanya yang benar. Lalu, konsep dola tersesat dalam konteks agama menggunakan isti'arah atau majas kiasan. Jika dalam arti literal tersesat berarti salah jalan dalam perjalanan fisik, maka dalam konteks agama, tersesat berarti salah jalan dalam perjalanan menuju Allah. Ibarat seseorang yang ingin sampai ke tujuan temporalnya, tetapi orang tersebut tersesat dalam agamanya dan tidak mencapai destinasi spiritual yang mereka tuju. Lalu, makna ihtidah atau hidayah dalam bahasa Arab adalah iman yang sempurna ataupun iman yang utuh. Oleh karena itu, kalimat ad-dolin dapat diartikan juga sebagai orang-orang yang imannya tidak sempurna atau tidak memiliki iman sekali bahkan. Seperti itu. Lalu, para ulama Islam juga menjelaskan bahwa tingkat kesesatan itu bervariasi. Jadi, seperti ada levelnya, seperti itu. Dari yang paling berat hingga yang paling ringan.
Tingkat kesesatan yang paling terparah adalah kufur. Kufur ini dilakukan di mana ketika seseorang ingkar terhadap kebenaran Islam. Sementara tingkat yang lebih ringan bisa mencakup meninggalkan hal-hal sunnah seperti amal-amal yang dianjurkan. Misal, kita bersedekah seperti itu. Lalu, orang yang mengetahui bahwa sesuatu itu sunnah dianjurkan tapi malah sengaja ditinggalkan secara syariah. Hal ini juga disebut sebagai tersesat dari jalan yang optimal, meskipun tidak sama tingkatnya dengan kesesatan yang parah tadi, yaitu kufur. Baik, saya lanjutkan. Siapa yang dimaksud Adolin dalam ayat ini? Siapa sih yang dimaksud? Berdasarkan riwayat hadis dari para sahabat dan tafsir ulama, kalimat Ad-Dolin dalam Al-Fatihah secara khusus merujuk pada orang-orang Nasrani atau pengikut ajaran Nabi Isa yang telah menyimpang. Hadis riwayat Ibnu Hibbam dari Adi bin Hatim menyebutkan bahwa sabda dari Nabi Muhammad SAW yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi, sementara orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Riwayat serupa juga dikemukakan oleh Ar-Rabi'in, Anas, Mujahid, dan Ibnu Jubair. Namun, penyebutan Yahudi dan Nasrani secara spesifik dalam hadis merupakan apa yang disebut tamsil. Contoh dengan kasus konkret, sebagaimana pembicara memberikan contoh dengan hal yang sudah dikenal audiens. Orang-orang Arab pada zaman itu adalah mengenal Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Jazirah Arab. Maka penyebutan ini bukan berarti tafsir itu terbatas hanya pada mereka saja, tapi ulama kontemporer seperti Al-Syaukani menegaskan bahwa tafsir Nabawi sudah jelas tidak lagi memerlukan ihtijat, tetapi maksud dari sifat Yahudi dan Nasrani dapat diperluas untuk mencakup siapa saja yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi di sini bukan hanya untuk Yahudi dan Nasrani, tetapi juga untuk orang-orang yang memiliki karakteristik mirip dengan Yahudi dan Nasrani seperti itu. Lalu lanjut, karakteristik orang-orang Nasrani dan proses penyimpangan mereka. Tadi kan disebutkan bahwa di sebelumnya bukan hanya orang Nasrani dan Yahudi, tetapi juga orang-orang yang memiliki karakteristik mirip dengan mereka. Dalam Al-Quran, Nabi Isa memiliki pengikut yang setia bernama Hawariyun. Hawariyun ini artinya adalah para murid. Mereka adalah orang-orang yang pada awalnya memegang ajaran Nabi Isa. Dengan ini, salah satu bukti kemudian ajaran mereka adalah cerita Ashabul Kahfi, yaitu artinya para penghuni gua yang tetap setia terhadap tauhid meskipun dikelilingi masyarakat yang menyembah berhala. Namun, seiring waktu, terutama setelah masa Hawariyun berakhir, ajaran Nabi Isa mengalami perubahan besar-besaran. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi karena Injil, kitab Nabi Isa, ditulis jauh setelah beliau meninggal. Kira-kira setelah 70 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Pada masa ketika Hawariyun sudah tidak ada lagi atau tinggal sedikit, akibatnya orang-orang yang menulis Injil itu tidak memiliki sumber langsung dari para murid Nabi Isa dan mulai masuk unsur-unsur ajaran yang tidak asli dari Nabi Isa. Proses penyimpangan ini juga dipicu oleh pujian yang berlebihan atau gulu terhadap Nabi Isa. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memuji saya secara berlebihan, seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam." Pujian berlebihan inilah yang akhirnya menyebabkan Nabi Isa dipandang sebagai anak Allah, bahkan disebut sebagai Tuhan Allah oleh sebagian Nasrani. Sebuah penyimpangan besar dari tauhid murni yang diajarkan oleh Nabi Isa sendiri. Oke, lanjut.
Tiga sifat utama orang-orang Nasrani yang disimpang menurut tafsir. Yang pertama, itu ada menyatukan Allah atau syirik seperti dinyatakan dalam Al-Quran. Surat Al-Taubah ayat 30, orang Nasrani mengajarkan Al-Masih atau Isa adalah anak Allah. Astagfirullahaladzim. Dari konsep pujian berlebihan atau gulu yang dimulai sebagai bahasa kiasan untuk menunjukkan kedekatan Nabi Isa dengan Allah, lama-kelamaan berubah menjadi keyakinan literal bahwa Nabi Isa ini adalah anak Allah. Ini adalah bentuk syirik terberat karena mengasosiasikan partner dengan Allah dalam hal uluhiyah atau ketuhanan. Rasulullah mengingatkan agar kita tidak jatuh ke dalam penyimpangan yang sama dengan cara selalu menyebutkan Rasulullah sebagai Abdullah wa Rasulullah, yaitu hamba Allah dan utusannya. Tidak lebih dan tidak kurang, supaya kita selalu ingat bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, bukanlah Tuhan. Seperti itu. Lalu, yang kedua, sifat utamanya adalah merasa yakin bahwa mereka akan masuk surga tanpa bukti. Orang-orang Nasrani dan Yahudi ini mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 18, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Mereka pasti akan masuk ke surga. Hanya karena mereka beragama Nasrani atau Yahudi, tanpa menjalankan amal-amal saleh dan yang sejati. Al-Quran menanggapi dengan perintah, katakan dan tunjukkanlah bukti bahwa kalian memang benar. Mereka tidak mampu menunjukkan bukti apapun karena keyakinan mereka itu hanyalah keyakinan batil yang hanya didasarkan pada dugaan. Orang muslim pun juga harus berhati-hati dari sifat ini. Tidak boleh merasa pasti masuk surga hanya karena mengucapkan la ilaha illallah tanpa implementasi amal soleh yang boleh dikatakan. Setiap orang yang beriman dengan sepenuh hatinya dan amal yang saleh pasti akan masuk ke surga. Tetapi untuk mengatakan aku pasti masuk surga itu ada sifat hurur yang perlu dihindari. Yang ketiga adalah tertipu merasa berada dalam kebenaran, padahal dalam kebatilan. Orang-orang Nasrani ini percaya bahwa mereka memiliki agama yang paling benar dan paling selamat. Padahal sesungguhnya mereka telah menyimpang dari ajaran asli Nabi Isa. Surat Al-Baqarah ayat 113 menyebutkan, orang-orang Nasrani mengatakan orang Yahudi tidak berada di atas sesuatu yang benar. Dan orang-orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak berada di atas sesuatu yang benar. Masing-masing yakin bahwa dirinya berada di jalan yang benar, sementara yang lain salah. Padahal keduanya sama-sama menyimpang dari tauhid murni. Pelajaran bagi muslim, kita harus selalu introspeksi dan mencari standar kebenaran dari Al-Quran dan sunnah yang otentik. Bukan hanya mengikuti tradisi atau kepercayaan keluarga. Jadi karena kita lahir di keluarga Islam lalu kalian hanya mengikuti saja, bukan seperti itu, tapi karena mudah sekali bagi seseorang merasa pada dirinya benar, padahal sebenarnya dalam kebatilan. Lalu makna al-maghdubi maaf, al-maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi dari kata al-maghdubi alaihim secara bahasa berarti orang-orang yang mendapatkan kemurkaan atau kemarahan dari Allah. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang Yahudi. Namun, siapa yang dimaksud dengan Yahudi? Ulama menjelaskan bahwa bukan semua orang yang lahir sebagai Yahudi, tetapi khususnya mereka yang mengetahui kebenaran tetapi secara sengaja menolaknya. Contoh konkret dari dalam sejarah, orang-orang Yahudi di Madinah pada zaman Nabi Muhammad sudah mengetahui dari kitab suci bahwa seseorang nabi akan datang. Mereka bahkan akan menanti-nanti kedatangan nabi itu di Madinah. Namun, ketika Nabi Muhammad datang dari kalangan orang-orang Arab, bukan dari kalangan Yahudi.
Mereka menolaknya karena sombong, iri, dan juga enggan mengakui kedudukan orang Arab yang mereka anggap lebih rendah. Ini adalah contoh nyata dari Al-Maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka memiliki ilmu, akan tetapi menentangnya dengan sengaja. Karakteristik utama orang-orang yang dimurkai Allah, yang pertama, memiliki ilmu atau informasi tentang kebenaran, akan tetapi mereka menolaknya. Lalu yang kedua, mampu membedakan hak dari batil, tetapi dengan sengaja memilih menolak kebenaran dengan alasan pribadi. Semisal sombong, iri, takut kehilangan, atau takut kehilangan harta, dan malah aktif memerangi kebenaran dengan berbagai cara. Kemurkaan Allah yang mereka alami bukan karena ketidaktahuan semata, tetapi karena ketidaksengajaan dalam penolakan dan perlawanan terhadap apa yang telah jelas bagi mereka. Lalu, perbedaan dalam bentuk penyimpangan. Yang dimurkai melakukan penolakan yang aktif dan deliberatif terhadap kebenaran yang mereka ketahui. Di mana yang tersesat lebih pasif, dalam arti mereka mengikuti tanpa ilmu atau terjebak dalam ketidaktahuan. Seseorang yang dimurkai bisa jadi berasal dari komunitas yang memiliki sumber-sumber kebenaran, seperti Yahudi yang memiliki kitab Taurat, tetapi mereka menolaknya. Sementara yang tersesat mungkin berada di komunitas yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap kebenaran sejati. Meskipun ada perbedaan tersebut, penting dipahami bahwa keduanya tetap saja sama, menyimpang dari jalan yang lurus, dan sama-sama terancam dengan kemurkaan Allah. Jika kita tidak bertaubat, dalam Al-Quran, keduanya disebutkan bersama-sama sebagai contoh jalan yang harus dihindari sebagai seorang muslim. Tujuan penyebutan kedua kelompok ini adalah untuk menunjukkan bahwa seorang muslim harus berhati-hati dari dua bentuk bahaya. Yang pertama, bahaya menolak kebenaran, padahal kita sudah mengetahui apa yang benar itu, dan karena takut kehilangan sesuatu atau karena sombong, malah berusaha untuk menolak kebenaran tersebut. Lalu yang kedua, bahaya tersesat karena ketidaktahuan atau kurangnya ilmu. Keduanya adalah ancaman nyata dalam kehidupan seorang muslim. Menjauhi sifat al-maghdu dan ad-dhalin. Seorang muslim harus introspeksi apakah ada aspek dalam hidup di mana saya mengetahui kebenaran agama, tetapi sengaja mengabaikannya dengan kenyamanan, kepentingan dunia, atau takut terhadap tekanan sosial. Misalnya, saya mengetahui bahwa riba itu haram, tetapi saya tetap mengambil pinjaman berbunga karena kebutuhan ekonomi. Saya tahu judi itu haram, tetapi saya ikut karena teman saya mengajak. Saya tahu bahwa mengunjungi itu dosa, tetapi saya tetap melakukannya karena ingin diterima dalam kelompok sosial. Inilah bentuk-bentuk modern dari al-maghdub, penolakan terhadap kebenaran yang sudah diketahui demi alasan duniawi. Lalu, untuk menghindari kesesatan, seseorang muslim harus aktif mencari ilmu agama dari sumber-sumber yang terpercaya, bukan hanya puas dengan warisan agama dari keluarga atau lingkungan tanpa verifikasi, tetapi jangan juga hanya mengikuti tradisi turun-menurut tanpa pernyataan kritis. Agama itu harus dipahami dengan kesadaran dan ilmu, bukan sekedar mengikuti orang tua atau masyarakat secara buta. Setiap muslim harus memiliki kemampuan minimal untuk membedakan antara ajaran agama yang benar dengan praktik lokal yang dicampur dengan budaya antara yang wajib dan yang haram dengan sunnah dan yang makruh. Selanjutnya, keseimbangan antara belajar dan juga mengamalkan. Tidak cukup hanya dengan mencari ilmu, tetapi seorang muslim juga harus mengamalkan ilmu tersebut dengan konsisten dan ikhlas. Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tetapi tidak memiliki buah, yang dimana dapat diartikan juga sebagai tidak memberikan manfaat. Sebaliknya, amal tanpa ilmu adalah seperti perjalanan gelap yang mudah tersesat dari tujuan yang benar. Oleh karena itu, doa ihdinas syiratal mustaqim harus diimplementasikan dalam komitmen dan
terus belajar, terus beramal, dan terus introspeksi. Apakah saya sudah berada di jalan yang benar? Apakah saya masih memiliki aspek-aspek yang perlu dikoreksi? Gitu. Nah, lanjut. Pentingnya tawakul dan kesadaran akan keterbatasan diri. Dari pemahaman tentang al-maghdub dan ad-dhalin, kita belajar bahwa selamanya seseorang tidak boleh merasa puas diri atau merasa telah menjamin keselamatannya. Bahkan Rasulullah SAW yang merupakan nabi paling utama terhadap tetap berdoa, ihdinas syiratal mustaqim di setiap sholatnya, memohon agar Allah terus membimbing beliau dan umatnya menuju jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa istiqomah atau konsisten dalam kebenaran bukan sesuatu yang sekali didapat lalu aman selamanya, melainkan memerlukan doa berkelanjutan dan usaha terus-menerus. Seseorang muslim juga harus menghindari kesombongan intelektual atau spiritual, merasa bahwa dirinya sudah paling benar dan orang lain semua salah. Keyakinan yang kokoh terhadap agama Islam itu penting, tetapi harus diimbangi juga dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa masih banyak hal yang belum dipahami. Rasulullah SAW mengingatkan, janganlah memuji Rasulullah secara berlebihan seperti orang-orang Nasrani yang malah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Pesan ini mengajarkan bahwa bahkan seorang Rasulullah tetap memiliki tetap harus menjaga adabnya dan tidak berlebihan dalam mendapatkan pujian, agar tidak jatuh ke kesombongan atau kesyirikan. Tawakul sejati adalah berusaha dan berdoa. Tawakul kepada Allah berarti melakukan usaha maksimal ikhtiar untuk mencari ilmu dan mengamalkan. Lalu percaya sepenuhnya bahwa hasilnya bergantung pada kehendak Allah. Ini berbeda dengan pasivitas. Tawakul bukan hanya alasan untuk tidak belajar dan tidak beramal. Sebaliknya, tawakul adalah semangat untuk terus berusaha sambil selalu mengingat bahwa kesuksesan adalah milik Allah. Lalu untuk implikasi praktis, untuk menghindari kesesatan dan tidak menjadi seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau orang yang menolak kebenaran atau yang tersesat, seseorang muslim harus memiliki pandangan yang jelas dalam menentukan kebenaran. Standar tersebut adalah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah yang salih. Tidak boleh mengandalkan pendapat pribadi, tradisi lokal, ataupun slogan agama yang tidak memiliki dasar Al-Quran atau Sunnah. Hasan al-Basri, seseorang tabi'in generasi setelah sahabat yang terkenal kebijaksanaannya, pernah ditanya, apakah dia beriman? Beliau menjawab, iman itu ada dua. Yang pertama, beriman kepada Allah, hari akhir, Rasulullah, dan kitab Allah. Dan dalam hal itu, aku beriman. Yang kedua adalah seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Dan dalam hal ini, aku tidak tahu apakah aku termasuk orang beriman atau tidak. Jawaban ini menunjukkan kesadaran bahwa iman memiliki dimensi lahir, pengakuan, dan amal, dan dimensi batin, tunduk atau takut kepada Allah. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 40, Umar bin Abdul Aziz menjelaskan bahwa untuk mencapai iman yang sempurna, iman kamil, seorang muslim harus menunaikan kewajiban-kewajiban dan juga menjauhi semua larangan, mempercayai hal-hal yang gaib sesuai dengan ajaran Allah dan juga akidah, dan melaksanakan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah. Hanya dengan 4 pilar ini, seseorang muslim dapat dikatakan telah mencapai tauhid dan hidayah yang sempurna. Hal ini emang memungkinkan hanya 4, tetapi sangat sulit untuk kita menerapkannya dalam kehidupan pribadi. Lanjut. Pelajaran dari sejarah Nasrani, sejarah menunjukkan bahwa salah satu pintu utama menuju kesyirikan itu adalah pujian yang berlebihan terhadap tokoh atau pemimpin lainnya. Pada mula-mulanya, orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa dengan hanya bahasa kiasan.
menyebut sebagai anak Allah dengan maksud menunjukkan kedekatannya dan ketulusan kasih Allah kepada Nabi Isa. Namun, ketika generasinya yang mengerti konteks asli, malah hilang dan sumber-sumber otentik itu tidak lagi tersedia. Pujian kiasan tersebut ditafsirkan secara kelar dan berakhir dengan percaya bahwa Nabi Isa adalah anak Allah secara harfiah bahkan Tuhan. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan agar umatnya tidak membuatnya tertimpa nasib seperti yang menimpa Nabi Isa. Beliau bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Umar mendengar Rasulullah mengatakan, "Janganlah kalian memuji saya berlebihan seperti orang Nasrani yang memuji Nabi Isa bin Maryam. Sebutlah saya adalah hamba Allah dan utusannya." Ada sedikit tips agar tidak jatuh dalam kesyirikan adalah selalu menyebutkan Rasulullah sebagai Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan utusan Allah, tidak menambah dan tidak menguranginya. Untuk memperdalam pemahamannya tentang bagaimana ajaran asli bisa berubah menjadi ajaran yang menyimpang, ada beberapa karya ulama yang sangat berharga. Al-Jawab As-Sahih Liman Badalajin Al-Masih, karya Ibnu Taimiyah yang menganalisis bagaimana Nasrani menyimpang dari ajaran asli Nabi Isa. Al-Milal wa An-Nihal, karya Asy-Syahrastani, dan Al-Fadl fi Al-Milal wa An-Nihal, karya Ibu Hazm, yang menjelaskan cabang-cabang dari berbagai agama, termasuk Yahudi, Nasrani, dan Islam, sehingga kita bisa belajar dari mana saja bidat dan penyimpangan berasal. Ringkasan singkatnya adalah doa ihdinas siratal mustaqim bukan hanya permintaan untuk mengetahui jalan yang benar secara teoritis, tetapi permintaan untuk diberi petunjuk praktis dan pemberian taufik untuk mengikuti jalan dengan konsisten. Dengan memahami apa artinya itu, arti dari Mang Dua alaihi wasallam, doa ini menjadi lebih konkret. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang benar tentang agama Engkau, berilah aku kemampuan yang mengamalkannya, jauhkan aku dari kesesatan yang tidak ketahuan, dan jauhkan aku dari penolakan terhadap kebenaran karena kesombongan. Sinergi antara doa dan definisi jalan, doa hidayah dan penyebutan dunia kelompok yang dimurkai serta tersesat saling melengkapi dalam satu kesatuan yang sempurna. Doa menggambarkan apa yang kita minta dari Allah, sementara penyebutan dua kelompok itu menggambarkan jalan yang harus dihindari. Dengan demikian, setiap kita membaca Al-Fatihah, kita tidak sekedar membaca ritual, tetapi melakukan komitmen spiritual. Ketika seorang muslim memahami ayat-ayat Al-Fatihah yang mendalam, sholat bukan lagi hanya sekedar gerakan fisik ataupun bacaan otomatis, tetapi dialog spiritual dengan Allah. Dalam setiap sujud dan setiap bacaan Al-Fatihah, muslim itu sedang melakukan refleksi diri, memohon, berkomitmen, dan menyatakan posisinya sebagai hamba yang membutuhkan bimbingan Allah setiap saat. Dalam mengaplikasikannya, caranya adalah yang pertama, saat membaca Al-Fatihah di setiap sholat, yakinkan bahwa kalian itu sudah serius dalam baca. Lalu, refleksi di dalam diri sendiri. Apakah saya memiliki sifat al-madu yang mengetahui kebenaran tapi menolaknya, dan juga memiliki sifat ad-dolin yang asuh dalam pembelajaran. Doakan diri sendiri dan orang-orang terdekat dengan ikhlas kepada Allah agar senantiasa diberi hidayah dan juga dijauhkan dari penyimpangan. Salah satu hadis sahih menyebutkan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah mereka yang belajar dari Al-Quran. Ya, mari kita rekomendasikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain untuk senantiasa berada dalam keadaan istiqomah di atas jalan yang lurus, bukan dengan kesombongan merasa sudah mencapai sesuatu, tapi dengan kerendahan hati yang selalu memohon kepada Allah, "Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, jauhkan kami dari jalan mereka yang Engkau murkai, dan jalan mereka yang tersesat." Dengan doa ini, dengan ilmu yang tepat,
Dan dengan amal yang ikhlas, semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terjerumus dalam salah satu bentuk penyimpangan yang paling ditakuti yang ada dalam surat Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, sekian presentasi kajian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.